Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmita Sari. Saya guru SMA Negeri 112 Jakarta. Di sini saya ingin mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran berbasis game yang diadakan oleh FKIP UHAMKA. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah permainan tradisional bermuatan kearifan lokal. Jadi di sini saya ingin menerangkan materi geografi di kelas 11 dengan KD 3.1 menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim, di mana materi pokok yang ingin saya jelaskan adalah persebaran fauna di Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan cara bermain geopoli ini, saya akan menerangkan atau memberikan pemahaman tentang alat-alat yang digunakan untuk permainan geopoli ini. Nah, yang pertama itu ada papan bidaknya. Papan bidak yang akan digunakan untuk permainan geopoli ini yang berisikan tentang zona-zona, kemudian ada kesempatan, ada dana umum, ada star. Nah, ini adalah papan bidak yang akan digunakan. Kemudian ada bidaknya yang akan digunakan oleh para pemain. Kemudian ada dadu, kemudian ada uang yang akan dimiliki oleh para peserta atau para pemain. Kemudian ada kartu hak milik. Kartu hak milik ini adalah kartu hak milik yang akan digunakan oleh para peserta. Kemudian kesempatan, kartu kesempatan. Kemudian ada kartu dana umum. Dan ada kartu soalnya yang akan digunakan oleh para pemain. Kemudian itu adalah beberapa perlengkapan atau alat-alat yang akan digunakan oleh para peserta dalam memainkan permainan geopoli ini. Selanjutnya saya akan mendemokan dan menjelaskan cara bermain dari permainan geopoli ini. Cara bermain geopoli. Yang pertama, peserta didik dalam satu kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Dalam setiap kelompok terdiri dari 3-4 peserta didik. Setiap peserta didik memiliki peran dan tugas masing-masing sesuai dengan aturan permainan geopoli yang sudah disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari peserta didik. Yang kedua, peserta didik dalam hal ini pemain dilarang membuka dan membaca materi pembelajaran yang terkait dengan persebaran fauna di dunia selama permainan berlangsung. 3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang peserta didik yang mewakili permainan dan peserta kelompok yang lain boleh membantu saat berdiskusi. 4. Permainan geopoli dipimpin oleh seorang guru yang berperan sebagai game master. 5. Setiap pemain akan mendapatkan uang-uangan sebesar 50.000. Yang keenam, kartu soal, kartu jawaban, dan uang-uang yang tersisa dikendalikan oleh game master. 7. Permainan dimulai dengan melempar 2 dadu bersama-sama, bergantian setiap peserta didik untuk menentukan urutan permainan yang boleh menjalankan miniaturnya terlebih dahulu. 8. Game master memperhatikan dan mencatat serta memantau jalannya permainan mulai dari penentuan urutan permainan sampai pada selesai permainan. 9. Pemain dengan jumlah angka terbesar pada lemparan dadu akan mendapat urutan awal untuk memulai menjalankan miniaturnya pada papan geopoli. Begitu seterusnya berjalan berurutan sampai angka terkecil. 10. Pemain kemudian melempar 2 dadu bersamaan, angka yang muncul pada masing-masing dadu kemudian dijumlahkan. 11. Sesuai dengan angka yang muncul pada dadu, maka pemain harus menjalankan miniaturnya di atas bidak-bidak kelas papan geopoli. 12. Pemain harus mengelilingi 1 kali star untuk dapat membeli zona. 13. Ketika sudah mengelilingi dan pemain tiba di satu bidak zona, maka ia mendapat hak memilih antara memutuskan untuk membeli bidak kelas tersebut atau tidak membeli.
14. Jika pemain memutuskan untuk membeli satu bidak zona di mana ia berada, maka pemain membayar kepada Game Master sejumlah uang sesuai dengan harga yang tertera pada bidak zona tersebut. 15. Hak yang didapat oleh pemain ketika ia memutuskan untuk membeli bidak zona tempat ia berada adalah pemain mendapatkan kartu soal dari Game Master sesuai dengan bidak kelas yang ia beli. 16. Jika pemain berhenti di bidak zona yang telah dibeli oleh lawan, maka pemain harus menjawab pertanyaan dari lawan mainnya. Jika tidak dapat menjawab, maka harus membayar uang sewa, yaitu setengah dari harga bidak zona tempat ia berdiri. 17. Pemain harus berhenti atau tidak dapat melanjutkan permainan jika pemain bangkrut, tidak memiliki aset berupa bidak zona dan sejenisnya, tidak mampu menjawab pertanyaan ketika sampai pada satu bidak kelas dengan kondisi aset dan uang habis. 18. Ketika pemain sampai di bidak kesempatan dan dana umum, maka ia wajib mengambil kartu kesempatan dan dana umum, kemudian mengikuti petunjuk yang tertera pada kartu tersebut. 19. Pemain akan mendapat uang secara cuma-cuma jika mendapat petunjuk di kartu kesempatan atau dana umum, mendapat hadiah dari Game Master sesuai dengan petunjuk yang tertera di salah satu kartu atau kesempatan atau dana umum, sewa dari pemain lain yang tidak mampu menjawab pertanyaan ketika ia sampai pada bidak kelas yang dimilikinya. 20. Permainan dianggap selesai jika telah sampai pada batas waktu yang ditentukan atau ada salah satu pemain dalam satu kelompok yang bangkrut sebelum waktu yang ditentukan berakhir. 21. Pemenang dari permainan dengan menggunakan media geopoli ini ditentukan oleh beberapa banyak uang dan aset kelas yang dimiliki oleh pemain. 22. Yang terakhir, pemain dengan jumlah uang paling sedikit, maka ia harus lebih mempelajari kembali materi persebaran fauna di dunia.